Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat subuh dan ta'lim yang insyaallah kita semua senantiasa disayangi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengawali kehidupan di hari ini dengan beribadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita dirikan pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun berharap mudah-mudahan dengan sebab salat subuh berjamaah yang kita dirikan pada pagi hari ini menjadi sebab diterimanya seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh nikmat-nikmat yang Allah sudah anugerahkan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat berkesempatan untuk beramal saleh. Mudah-mudahan kita pun termasuk hamba-hamba yang pandai berterima kasih, minimal terucap dalam lisan kita kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah selalu setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok umat yang kelak akan mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali mengajak untuk sama-sama mengintrospeksi ibadah sholat yang selama hidup ini sudah kita lakukan. Sebab ada satu keterangan di dalam sebuah hadis di mana di situ ada satu peristiwa penting yang harus menjadi ibrah, pelajaran buat kita semua tentang ibadah sholat itu sendiri. Ada sebuah hadis yang berbunyi, bainama nahnu julusun haulan nabi haular Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini nanti akan menjadi bahan untuk kita introspeksi tentang kualitas salat yang sudah kita dirikan selama hidup ini, dan tentunya bisa jadi sebagai perbaikan
untuk ibadah sholat kita berikutnya, insya Allah. Di hadis itu dikatakan bahwa pada suatu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabatnya selesai beliau menjalankan atau mendirikan ibadah sholat, beliau senantiasa selalu kumpul-kumpul. Ini menjadi satu kebiasaan baginda Rasulullah yang apabila telah selesai menunaikan ibadah sholat, beliau nggak langsung pulang. Di masjid ini jamaahnya juga seperti itu ya. Bapak imamnya setelah sholat nggak langsung pulang. Kalau kita mau mencontoh, ini bisa masuk pada kategori sunnah Rasul juga, karena Rasul senantiasa melakukan hal ini. Setelah ibadah sholat, kemudian dilanjutkan dengan berzikir, kemudian setelah itu kumpul bareng, bikin halaqah, diskusi-diskusi kecil, yang mungkin saja pada saat itu ada jamaah yang sedang kepikiran suatu permasalahan dan ingin mengkonsultasikannya. Maka karena hal itu Rasulullah setiap selesai sholat itu nggak langsung pulang, karena berpikirnya barangkali seperti itu, mungkin ada umatku, ada sahabatku yang ada urusan yang belum tahu bagaimana cara solusinya, penyelesaian masalahnya belum tahu, lalu kemudian sangat mungkin orang itu akan konsultasi ke saya, maka Rasul langsung standby aja di situ. Gitu. Nah, ini ada satu kejadian. Jadi ceritanya setelah menunaikan ibadah sholat, baginda Rasul dan para sahabat ini lagi kumpul-kumpul bareng gitu, ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, izdakhala rajulun, tiba-tiba ada orang masuk ke dalam masjid itu. Fastaqbalal qiblah fasalla. Kemudian orang itu ketika masuk, dia langsung menghadap ke arah kiblat, lalu dia mendirikan sholat saat itu. Berarti ini orang ketinggalan sholat ya. Rasul dan sahabatnya udah pada selesai sholatnya, ini orang baru datang. Dia langsung masuk ke dalam masjid, dia langsung menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian dia mendirikan sholat saat itu. Falamma qada sholatahu Ja'a fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alal qaum. Nah, selesai orang ini sholat, dia langsung gabung. Dia datengin Rasulullah, lalu dia mengucapkan salam kepada Rasul dan juga kepada sahabat-sahabat yang ada di situ. Langsung gabung, gitu ya. Jadi tidak menyendiri, tapi dia langsung gabung bersama Rasul dan para sahabat lainnya yang ada di situ. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ini orang baru saja gabung bersama Rasul dan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah bersabda, ngomong ya. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Beliau mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ini orang diminta sama Rasul untuk sholat, karena sesungguhnya kamu itu belum sholat. Padahal tadi keterangan awalnya ketika orang ini masuk masjid, dia langsung menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian dia sholat. Lah kenapa ketika dia langsung gabung bersama Rasul, Rasulullah langsung bilang, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kenapa Rasul nyuruh orang ini supaya sholat lagi? Karena orang ini hakikatnya dia belum sholat. Begitu. Faraja'a ar-rajulu wa shalla. Karena yang nyuruh ini Rasulullah, maka orang itu enggak membantah. Dia kemudian sholat lagi. Berarti sholat yang keberapa, Pak? Yang kedua ya, sholat yang kedua. Falamma raja'a qala irji wasalli fa innaka lam tusalli. Udah selesai sholat yang kedua, dia balik lagi ke Rasul. Rasul ucap lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli.
Lagi-lagi untuk yang kedua kalinya Rasulullah nyuruh orang ini supaya sholat. Kamu sholat, kamu belum sholat. Amara bidzalika marratain aw salasan. Kejadian semacam ini terhadap orang yang tadi sholat, ya, itu Rasulullah nyuruh dia mengulang sholat itu antara 2 sampai 3 kali. Udah sholat, dibilang belum sholat, disuruh sholat lagi. Udah sholat, dibilang belum sholat, disuruh sholat lagi. Sampai pada akhirnya orang ini mungkin sama kayak kita, rada bosan juga disuruh-suruh sholat, padahal udah sholat, tapi kenapa masih dibilang belum sholat? Karena ini yang menilainya atau yang menginstruksikan untuk mengulang sholat adalah baginda Rasul, maka sangat mungkin baginda Rasul tahu persis di mana masalah sholat orang ini. Gitu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Faqala ar-rajul ma alautu fala adri ma aibtu alayya min sholati. Ya Rasulullah, emang ada apa dengan sholat saya? Saya setiap hari sholatnya kayak begitu. Emang ada yang salah ya? Sampai kemudian engkau menyuruh saya sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Nah mungkin Pak, mohon maaf, ada yang seperti orang ini. Bisa jadi itu saya, bisa jadi kita. Ya, maka di sini penting bagi kita untuk introspeksi. Karena nanti ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa saat di akhirat nanti, ya, kita-kita yang dulu sudah sholat saat di dunia, nanti Allah mengizinkan sholat itu untuk menjelma. Lalu sholat itu nanti akan berkata kepada kita, hafizakallah kama hafizdani. Nanti itu sholat akan ngomong ke kita nih, si musolli nih, si pelaku sholat. Kata sholat adalah, semoga Allah menjagamu ya, sebagaimana dulu kamu sudah menjaga saya. Itu sholat ngomong begitu Pak. Lalu kemudian orang ini diangkat ke langit dunia, kondisinya penuh dengan bercahaya bersinar terang. Lalu kemudian orang ini dijanjikan untuk segera dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai ini orang mengalami yang seperti ini? Karena dulu waktu sholatnya dia nggak mau main-main. Waktu sholatnya dia nggak mau asal-asalan. Mulai dari niatnya, takbiratul ihramnya, terus sampai dengan salamnya, itu dia kerjakan secara sungguh-sungguh. Dia pahami betul aturan main dalam sholat, sehingga nggak kena offside, nggak kena pelanggaran gitu kalau main bola barangkali ya. Jadi luar biasa. Nah ini orang yang tadi sholatnya diminta oleh Rasul untuk diulang. Maka kemudian orang itu bilang, ya Rasul, ada apa dengan sholat saya? Saya emang seperti ini kok kalau sholat. Gitu. Nah bisa jadi ini orang ya baru pertama kali sholat diawasi oleh baginda Rasul langsung, ya, sehingga Rasulullah langsung ambil tindakan untuk mengoreksinya. Begitu juga dengan kita, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat berjamaah, bila kita melihat ada salah satu jamaah barangkali gitu ya, yang sholatnya sepertinya kita lihat kok sholatnya kayak belum sesuai aturan fikih, misalkan demikian, yang kita pahami sepertinya sholat orang ini belum sah deh. Nah maka kemudian kita ada kemestian untuk menyampaikan ke orang tadi. Jangan sampai orang itu dia terus mempraktekkan sholat yang seperti itu, yang kita pahami secara fikih misalkan itu sholatnya nggak benar.
Ini memberikan isyarat apa yang dilakukan oleh baginda Rasul kepada orang yang tadi sholatnya minta diulang-ulang terus, disuruh untuk diulang-ulang terus. Di dunia sekarang pun kita bisa melakukan hal yang sama. Kita paham betul nih aturan dalam sholat, fikih sholat kita sudah pahami betul. Maka kemudian suatu ketika kita temukan ada salah satu pelaku sholat yang sholatnya nggak sesuai dengan teori yang kita pahami, maka di situ kita ada keharusan untuk mengajarkan apa yang semestinya dia lakukan ketika sholat. Nah kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah ketika tadi mendapat ucapan dari sahabat itu, ya Rasul, emang ada apa dengan sholat saya? Salahnya di mana? Saya sepertinya tidak mengetahui kesalahan saya ini, tolong ajari saya. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab, innahu la tatimus sholat ahadikum hatta yusbigol wudu'a. Sesungguhnya tidak akan sempurna sholat seseorang di antara kalian kalau dia tidak menyempurnakan wudu. Mulai dari situ baginda Rasulullah menyampaikannya. Karena antara wudu dengan sholat itu satu paket. Satu paket. Kasus yang terjadi pada orang ini, dia sudah tidak ada masalah dengan wudunya. Kalau seandainya ada masalah dengan wudunya, pasti Rasul nyuruh ulang lagi wudu kamu juga. Mungkin begitu redaksinya. Tapi karena masalah wudunya orang ini tidak ada masalah, ya, perkara soal wudu orang ini tidak ada masalah, maka kemudian baginda Rasul tidak menyuruh orang ini untuk mengulang wudunya. Tapi justru yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah mengulang sholatnya. Berarti bermasalah sholatnya orang ini. Jadi yang pertama kata Rasulullah, tidak akan bisa sempurna, tidak akan sah sholat seseorang kalau wudunya nggak sempurna. Itu yang pertama catatannya. Kama amarahullahu ta'ala fayaghsila wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain. Ini masih bicara tentang wudu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya agar membasuh wajah dan juga kedua tangan sampai dengan sikutnya. Nah, ketika berwudu, membasuh wajah itu areanya harus tepat. Jangan sampai ada bagian wajah yang tidak kena basuhan wudu. Di manakah area wajah itu? Area wajah itu mulai dari pinggir tumbuhnya rambut kita Pak, paling depan nih di jidat atas. Mulai dari situ, kemudian mengarah ke samping sampai ke depan telinga, terus turun ke bawah sampai dengan dagu, terus balik ke atas. Itu adalah area wajah. Maka pastikan ketika kita membasuh wajah, area tadi itu kena semua basuhan. Karena ada juga orang yang ketika wudhu hanya di depannya saja, dia ambil air terus dia ceplok-ceplok aja. Ada area-area sisi atas, samping atau bawah yang kemudian tidak terbasuh. Maka kalau misalkan ada bapak-bapak yang mohon maaf berjenggot, ya Pak ya, itu pastikan jari kita itu sampai ke kulit di dagu ini, basahin. Itu area wajah yang harus kita basuh ketika kita berwudu. Kalau yang ada jenggotnya rada ini penanganannya harus lebih intensif. Ya, karena jenggot ini bisa menghalangi jari kita menyentuh kulit dagu. Maka harus diusap-usap dengan jari-jari dan meyakini bahwa udah terbasuh dengan sempurna. Begitu. Tangan juga sama. Tangan itu basuhannya dari tangan sampai dengan sikut. Berarti ketika kita membasuh tangan ini, ya, itu harus mulai dari jari.
Dari jari terus naik ke atas terus sampai dengan siku. Nah, kalau kita patokannya sampai dengan siku, khawatir ada satu area meskipun sebesar setebal rambut belum terbasuh, padahal itu masih area basuhan wudhu. Maka untuk mencapai kehati-hatian, kita agak tinggi sampai ke lengan basuhnya, dari jari terus sampai dengan siku gitu. Kita lewatin dikit Pak ya, kita berikhtiar, berhati-hati, jangan sampai kalau sampai batasan tersebut ternyata masih ada sedikit area yang tidak terbasuh, kita menghindari yang itu. Maka kemudian membasuhnya agak dilewatin dikit gitu ya. Wa yamsaha bi ra'sihi, kemudian dia juga mengusap kepalanya, mengusap kepala ya. Jadi mengusap kepala itu Pak, pastikan jari kita itu bersentuhan dengan kulit kepala ya. Di manakah areanya? Areanya adalah di tempat tumbuhnya rambut. Mau di bagian depan boleh, mau di ubun-ubun boleh, mau di bagian belakang juga boleh. Yang penting masih di area tumbuhnya rambut. Itu kepala. Kita usap tuh, dan pastikan kulit jari kita itu bersentuhan dengan kulit kepala kita. Karena targetnya adalah menyentuh kulit kepala. Mengusap kepala maksudnya adalah bersentuhan antara jari tangan dengan kulit kepala. Jadi kalau misalnya bapak-bapak yang rambutnya tebal gitu, gondrong dan sebagainya, itu pastikan jari itu sampai ke kulit kepala. Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu minimal ketika mengusap kepala ada 3 helai rambut yang terusap di situ, dan sangat mungkin lebih dari 3, ya kan? Karena jarak antara tumbuhnya rambut dengan rambut-rambut yang lainnya itu sangat berdekatan. Ketika jari kita menyentuh kulit kepala, sangat mungkin dan pasti lebih dari 3 rambut yang kena basuhan, kena usapan, seperti itu. Wa yaksila rijlaihi ilal ka'bain, kemudian dia juga membasuh kaki mulai dari jari ilal ka'bain sampai dengan mata kaki ya. Ini pun lagi-lagi baiknya agak dilebihkan ya, sampai bawah betis gitu ya. Kita untuk mengantisipasi kalau misalkan sampai persis batasannya, khawatirnya ada area sedikit yang nggak terbasuh gitu ya. Jadi agak lewat aja nggak apa-apa, kita dalam rangka berhati-hati gitu ya. Itu yang pertama berkaitan dengan wudhu yang disampaikan oleh baginda Rasul sebelum sholat. Aturannya seperti itu. Summa yukabbirullaha, kemudian orang ini barulah dia mendirikan sholat ya. Dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia takbiratul ihram. Dan ketika takbiratul ihram, Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita minimal ya, kalau kita nggak bisa khusyuk, nggak bisa konsentrasi full dari awal sampai akhir, minimal di takbiratul ihram yang durasinya hanya beberapa detik itu, di situ kita bisa khusyuk. Kalau di awalnya kita sudah mendapatkan kekhusyuan itu, insya Allah kita akan bertambah kekhusyuannya dan juga terasa nikmatnya sholat. Kuncinya ada di awal itu. Kalau di awalnya kita masih gelisah, mohon maaf nih Pak ya, kita mau sholat nih, udah ada di posisi menghadap kiblat, udah di atas sajadah, di atas karpet, pas kita mau takbiratul ihram, tapi kitanya belum tenang. Masih ada yang kita pikirkan, masih ada yang kita bawa-bawa dalam sholat, sehingga takbiratul ihram kita tidak mendapatkan tingkat kekhusyuan yang semestinya. Kalau ini terjadi di awal, maka sangat mungkin selama sholat itu orang tersebut tidak mendapatkan nikmatnya sholat, tidak mendapatkan tenangnya sholat. Tapi kalau misalkan dari awalnya saat takbiratul ihram
dia sudah bisa menenangkan jiwanya, dan dia sudah bisa untuk konsentrasi di awal nih, maka insya Allah dia akan bertambah konsentrasinya pada durasi-durasi berikutnya, dan dia otomatis akan mendapatkan ketenangan dari sholatnya itu, dan juga dia akan mendapatkan rasa nikmat dari sholatnya itu. Ini yang kemudian oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau mendirikan sholat, beliau sadar betul bahwa yang namanya sholat itu adalah mi'rajul mu'min. Kita itu sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Karena kita sedang menghadap, sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nggak ingin pertemuan itu segera berakhir. Ini yang kemudian dipahami secara luar biasa oleh baginda Rasulullah, sehingga beliau itu ketika sholat banyak riwayat mengatakan lama. Pernah ada sahabat Ubay bin Ka'ab pengen tahu Rasulullah kalau sholat sendiri seperti apa. Dia pantau sholatnya Rasulullah sampai kemudian dia pun ikut dalam sholatnya itu. Di rakaat pertama baginda Rasulullah setelah sholat Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Dikira kali cuma 5 ayat di awal surah Al-Baqarah, tapi ternyata baginda Rasul baca full satu surah Al-Baqarah. Dikira setelah selesai satu surat Al-Baqarah Rasul bakalan ruku, ternyata enggak, lanjut ke surat berikutnya. Sampai dalam satu rakaatnya itu Rasulullah membaca 4 surat sekaligus. Kenapa sampai seperti itu bisanya gitu ya? Ya karena tadi bahwasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah sangat memahami tentang arti, hakikat dan manfaatnya sholat. Maka kalau misalkan kita mendirikan sholat lalu kemudian kita merasakan asik ya kita dalam sholat, maka hakikatnya kita sudah mi'raj saat itu, karena udah ngeklik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya. Maka kemudian untuk melatih munculnya rasa tersebut dihadirkanlah konsep ihsan. Dihadirkan konsep ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kamu melihat ada Allah di hadapanmu. Tapi ketika seandainya kamu tidak bisa melihat bahwa ada Allah di hadapanmu, munculkan satu keyakinan bahwa Allah melihat kamu. Artinya di sini memunculkan rasa pengawasan. Ada yang nonton kita sholat, ada yang ngeliatin kita sholat. Kalau muncul rasa pengawasan itu pada diri kita ketika kita mau mendirikan sholat, atau ketika kita sedang mendirikan sholat, maka kita akan penuh kehati-hatian dalam sholat dan menikmati setiap gerakan atau aktivitas sholat itu sendiri. Nah ini yang penting Pak. Jadi ketika kita mau sholat, bukan cuma siap secara zahir, saya sudah memakai baju untuk sholat, saya sudah menggunakan sarung untuk sholat, saya sudah pakai kopiah untuk sholat. Secara fisik, secara zahir, tampilannya udah siap untuk sholat, tapi secara batinnya bagaimana? Maka dua konsep antara zahir dan batin ini harus muncul dalam setiap ibadah sholat yang kita dirikan. Maka kalau misalkan itu sudah muncul, insya Allah nikmatnya sholat itu kita dapat. Kemudian summa yaqra'u minal Qur'an ma adzina lahu fihi. Setelah kita tadi melakukan takbiratul ihram, nanti kita lanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang kita hafal, yang kita bisa untuk membacanya atau melafalkannya. Nah, berkaitan dengan bacaan dari Al-Qur'an ini,
yang menjadi rukun dalam sholat adalah bacaan Al-Fatihah. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, maka kemudian kita pun akan memunculkan lagi bahwasannya bacaan surah Al-Fatihah ini adalah bacaan yang merupakan bagian dari salah satu rukun sholat, dan dia nggak boleh salah ketika kita membacanya. Ditambah lagi, kita harus sadari bahwa setiap ayat yang kita baca dari surah Al-Fatihah itu akan langsung mendapat respon dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang mengatakan, an Abi Hurairah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Jadi baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan salah satu hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membagi qasamtus shalah. Shalah ini adalah salah satu nama dari surah Al-Fatihah. Qasamtus shalah, saya membagi surah Al-Fatihah baini wa baina abdi, antara saya dan antara dengan hamba saya, nisfain, dua bagian. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku bagiannya adalah apa yang dia pinta. Qala al-abdu, maka ketika kita membaca ayat dari surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, yang kita baca tuh, maka kemudian Allah langsung meresponnya dengan ucapan hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi satu ayat yang kita baca dari surah Al-Fatihah itu kemudian Allah langsung meresponnya. Jadi seolah-olah lagi kayak ngobrol gitu Pak. Kalau ngobrol kan yang satu bicara, yang satu ngedengerin, terus ntar yang gantian, yang ngedengerin bicara, kemudian yang tadi ngomong dia dengerin. TikTok ganti-gantian komunikasinya, ngobrolnya, berucapnya. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, hakikatnya saat itu kita lagi ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi. Tuh Allah langsung meresponnya gitu Pak, hambaku memuji aku gitu. Wa idza qala, dan ketika kita mengucap kalimat Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala asna alayya abdi, hambaku mengagungkanku. Setiap ayat direspon Pak. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan ketika kita mengucapkan kalimat maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, dan apabila kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Seluruh surat yang ada di dalam Al-Qur'an intisarinya ada di surah Al-Fatihah, dan 7 ayat dari surah Al-Fatihah intisarinya ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, adanya di situ Pak. Maka ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kemudian Allah meresponnya adalah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, itu diarahkannya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'inu, dan juga hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Maka mulai dari wa iyyaka nasta'inu sampai dengan akhir dari surah Al-Fatihah itu semuanya diperuntukkan untuk kita. Kalau dari iyyaka na'budu ke atas itu diperuntukkan ke Allah. Separuhnya dari wa iyyaka nasta'in sampai akhir itu diperuntukkan untuk kita.
Maka ketika kita sadari betul bahwa ketika kita membaca surah Al-Fatihah, wabil khusus konteksnya adalah kita sedang sholat, maka jangan disambung-sambung ayat ini, Pak. Ya. Disunahkan membaca ayat ini itu per ayat, jangan diwasol. Alhamdulillah imam-imam kita selalu membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya itu diputus-putus per ayat. Bahkan Ubay bin Ka'ab itu, dia kalau membaca surah Al-Fatihah, ayat pertama dibaca, untuk ke ayat berikutnya itu ada jeda sekian menit. Kalau itu kita praktekin di sini, disangkanya kita lupa ya, sama makmum. Oh lupa, langsung udah makmum yang berespon ya, Ar-Rahmanir Rahim. Padahal kita lagi itu Ubay bin Ka'ab begitu, kalau dia lagi sholat itu dari satu ayat ke ayat berikutnya di surah Al-Fatihah itu jedanya lama, karena dia ingin menikmati bahwa saat itu Allah lagi meresponnya dari ayat yang dibacanya. Ya kalau kita nggak bisa sepertinya, karena nggak menjadi tabiat ya. Kalau seperti itu ntar imamnya disangka lupa, atau mungkin makmumnya langsung ini imam lama banget. Jadi muncullah itu kegelisahan gitu ya. Jadi kita bacanya normal aja, paling jedanya 2 detik gitu kan, dari satu ayat ke ayat berikutnya itu 2 detik atau mungkin 3 detik, setelah itu sambung ke ayat berikutnya gitu ya. Nah, tadi setelah dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian biasanya kan setelah itu disunahkan membaca surah pilihan yang dihafal atau yang bisa untuk dibacanya. Kemudian setelah itu adalah wayarka'u fayada'u kaffaihi ala rukbatayhi. Kemudian dia ruku, Pak. Ruku. Ketika ruku, kedua telapak tangannya itu memegang kedua lutut. Mohon maaf, saya pernah lihat di tempat lain ya, itu ketika ruku yang dipegang tulang kering. Tulang kering tahu ya Pak ya, yang di bawah lutut itu. Nah yang dipegang itu, aturannya adalah yang dipegang adalah lutut ya. Kalau yang dipegang lutut, insya Allah posisi ruku kita lurus seperti ini. Kalau yang dipegangnya tulang kering, sangat mungkin posisi kita begini. Ya, kalau begini, kalau pegang lutut, sangat mungkin seperti ini posisinya. Kalau ternyata misalnya sudah dipegang lutut, tapi posisinya masih begini, berarti bisa jadi posisi kakinya kurang terbuka, kurang apa? Kurang megar. Posisi kakinya kurang megar. Coba nanti di depan cermin, bapak-bapak di rumah nih rukunya kayak gimana, lihat di cermin gitu ya, apakah sudah lurus. Patokannya telapak tangan harus memegang kedua lutut ya. Kalau lutut udah terpegang, mestinya posisi rukunya udah lurus. Ini kalau masih kondisinya, mohon maaf, persendian di pinggangnya masih normal gitu ya, belum ada keluhan. Tapi kalau misalkan udah ada keluhan, barangkali ya jangan dipaksakan juga, kan sakit itu kalau memang udah ada keluhan. Kalau memang sanggupnya cuma segini, kenapa tidak terus sampai segini? Sakit ya sudah, sedapatnya saja. Sedapatnya di mana? Cuma segini ya segini. Tapi kalau kita yang konteksnya adalah masih normal persendiannya, dan kita bisa bentuk seperti ini, ya seperti ini gitu. Hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai kemudian seluruh tulang-tulang badannya itu ya berada pada posisinya dalam keadaan tenang. Ada kata tumakninah, Pak. Tumakninah itu dalam kitab fikih itu dimasukkan sebagai salah satu rukun sholat. Berarti bicara tentang kasus orang tadi yang sholatnya diulang-ulang, disuruh ulang-ulang sama Rasulullah, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah dia tidak tumakninah, dia sholatnya tergesa-gesa gitu.
5 menit lagi insya Allah ya. Summa yarfa'u ra'sahu wa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah itu dia mengangkat kepalanya, artinya dia i'tidal sambil mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Pastikan ketika dia berdiri setelah tadi dari ruku, ini berdirinya dalam kondisi sempurna dulu sebelum nanti dia melanjutkan ke arah sujud. Pastikan posisinya kembali normal lagi. Jangan sampai ketika masih proses berdiri dia langsung sujud. Ini tidak sempurna. Pastikan dulu posisinya sempurna. Jerak. Nah, udah nih. Baru setelah itu dia baca doanya. Setelah dibaca doanya, ya Rabbana lakal hamdu dan seterusnya itu, kemudian dilanjutkan dengan ruku. Gitu ya. Fayastawi qa'iman hatta yuqima sulbahu wa ya'khudhu kullu udwin ma'khadahu. Ya, jadi posisinya tadi sampai benar-benar udah kembali ke arah sempurna lagi posisinya. Jangan sampai posisinya belum sempurna lalu kemudian sudah mengambil ke gerakan berikutnya. Harus sempurna dulu. Gitu. Nah, kemudian summa yukabbiru fayasjudu, kemudian dia membaca takbir intikal Allahu Akbar, dia sujud tuh fayasjudu fayumakkinu wajhahu minal ar hatta tatma'inna mafasiluhu wa istarhi. Ketika dia sujud, ini dalam fikih ada yang disebut dengan rukun sujud. Ketika sujud, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, itu ada rukun sujud dan ada 7 rukun sujud yang memang harus kita tampilkan di sujud itu. Yang pertama apa? Kening kita itu harus menyentuh ke tempat sujud. Jadi jangan sampai jidat ini ngambang. Ya. Dia harus sampai ke tempat sujud, nempel tempat sujud jidat itu. Itu yang rukun pertama. Rukun kedua dan ketiga adalah kedua telapak tangan kanan dan kiri. Itu pastikan ketika tangan ini mau sujud dia menyentuh lantai dengan sempurna. Baginda Rasul mengatakan jangan direnggangkan jari-jarimu dan juga jangan dirapatkan. Berarti agak sedikit terbuka saja. Ya. Jangan direnggangkan dan jangan juga dirapatkan. Berarti agak renggang sedikit aja. Gitu. Pastikan telapak tangan ini ketika sujud itu mengenai lantai. Jangan sampai sujudnya begini, Pak. Ada nggak sujud begini? Atau jarinya aja begini, hanya begini. Atau mungkin yang biasa olahraganya push up, begini dia. Wah, dikepel, Pak. Nah, jangan. Karena aturannya telapak tangan ini harus menyentuh tempat kita sujud. Ya. Itu rukun yang kedua dan ketiga. Keempat, kelima itu adalah lutut kanan dan kiri. Pastikan lutut itu juga sama menyentuh lantai ketika sujud. Dan untuk keenam, ketujuhnya itu telapak jari kaki kanan dan kiri. Jadi begini, Pak. Nah, jari kita tuh begini. Jari kaki kita tuh menyentuh gini. Ya. Lagi-lagi ini dilakukan kalau kondisi kita masih bisa, ya. Kalau misalkan ada, saya nggak bisa begini, kenapa sakit? Dari dulu saya nggak begini posisinya, terus gimana? Begini, terus nggak bisa? Enggak, kenapa? Sakit, misalkan gitu ya. Ya sudah semampunya. Tapi bagi konteks orang yang masih bisa, maka dia harus melakukan yang seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara ada sesuatu posisi yang dia tidak bisa lakukan karena kondisinya nggak memungkinkan, lalu kemudian dia tinggalkan sholatnya. Ya, lakukan semampu yang kita bisa lakukan. Tapi ketika memang bisa, jangan dikurang-kurangin, maksimalkan di situ. Gitu. Kemudian summa yukabbiru fayastawi qa'idan ala maq'adatihi
wa yuqimu sulbahu. Kemudian setelah itu dia takbir intiqal lagi dari sujudnya, kemudian dia duduk ya di tempat duduknya sampai kemudian posisi tulangnya itu lurus. Ya. Fawasofa sholatahu hakadha arba'a raka'atin hatta faragha. Rasulullah ngajarinnya seperti itu Pak, dari awal sampai akhir tentang sholat itu kayak begitu. Nah, ada kemungkinan orang yang tadi sholatnya disuruh ulang-ulang, bisa jadi dia nggak tumakninah, tapi gerakannya mah sempurna, cuma nggak tumakninah. Ketika rukunya sempurna, tangannya ada di lutut. Ketika itidalnya juga ada kemungkinan sempurna, atau ketika sujud juga kemungkinan sempurna, cuma dia tergesa-gesa, dia nggak dapati tumakninahnya. Ketenangan dari setiap gerakan dan posisi sholat dia nggak tampilkan di sholatnya. Nah, di dalam kitab fikih Safinatun Najah itu dikatakan bahwa tumakninah itu durasinya seukuran kita membaca kalimat tasbih. Kita membaca tasbih subhanallah, tumakninah itu minimal segitu durasinya. Berarti ada 3 detik ya, subhanallah, 3 detik lah kurang lebih. Itu kalau udah seukuran bacaan tasbih, maka kita sudah bisa tumakninah disebutnya di situ. Tapi kalau kita bisa lebih, karena setiap bacaan ingin kita hayati, setiap bacaan harus bisa kita resapi, yang kemudian kita merasakan nikmatnya sholat, dan ketika sholat tidak bisa terburu-buru karena kita sedang asik dengan sholat kita. Maka sangat mungkin tumakninahnya sangat sempurna yang seperti ini. Tapi bagi pelaku sholat yang lainnya, karena kesibukan dunia dan sebagainya, dia tidak bisa sholatnya lebih durasinya, maka minimal dia dapati tumakninahnya itu di setiap gerakan sholatnya seukuran bacaan tasbih subhanallah. Jadi jangan sampai kurang dari segitu Pak gitu. Nah, Rasul ngajarin tentang sholat dari awal sampai akhir, sampai selesai gitu ya. Kemudian di akhirnya baginda Rasul mengingatkan kepada kita, summa qala la tatimmu sholatu ahadikum hatta yaf'ala dzalik. Enggak bakalan sah, enggak bakalan sempurna sholat seseorang kalau dia enggak melakukan hal-hal yang tadi Rasul udah sebutin. Maka penting bagi kita untuk kembali mengkoreksi, mengevaluasi sholat kita. Kalau sholat kita berjamaah, insya Allah udah ada jaminan diterimanya. Tapi kalau konteksnya kita sholat sendiri, kalau sholat sendiri kan kecepatannya bisa kita atur sendiri Pak. Mau speed berapa nih? Ya kan? Mau yang cepat, yang sedang, yang lambat kan terserah kita. Karena kita sholat sendiri, kita yang nentuin sendiri, kita yang ngatur sendiri kecepatannya gitu. Tapi paling tidak kita sadari betul bahwa ketika kita sholat, di situ kita sedang diperhatikan sama Allah. Ketika kita sholat, di situ kita harus tumakninah sholat kita. Maka kalau seandainya aturan-aturan sholat yang tadi baginda Rasulullah sudah jelaskan, itu kemudian kita praktekkan dalam sholat kita, maka insya Allah sholat kita sudah layak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada satu keterangan hadis yang mengatakan nanti itu ada sholat yang disortir. Ini sholat apaan ini? Gitu. Ini sholatnya penuh dengan kesombongan. Ini enggak ini. Disortir Pak, sholat itu ntar disortir. Udah berapa tahun kita sholat? Udah 40 tahun, udah 50 tahun, 60 tahun kita sholat. Dikalikan 5, wah ada ribuan. Jutaan atau ribuan, dalam seumur hidup kita sholat gitu. Itu ntar ada penyortiran. Nah kita nggak pengen ketika sholat kita disortir ada yang di reject. Ini enggak nih reject, ini enggak nih reject. Maka oleh sebab itu ketika ada proses pensortiran itu berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian jangan dulu di reject. Coba dicek dulu ada amalan sunnahnya enggak. Ini penting Pak. Makanya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, mau itu di depan atau di belakang, qobliyah atau ba'diyah, atau ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah lainnya yang di luar waktu sholat,
gitu ya. Itu nanti menjadi penolong dari sholat utama kita. Ya, makanya ketika kita punya keluasan waktu untuk bisa menunaikan sholat sunnah, jangan ditinggalin. Karena kesempatan itu bisa aja akan segera pergi dari kita. Mohon maaf, banyak orang barangkali ketika sehatnya dia jauh dari masjid, dia nggak sholat, males. Pas giliran dia terbaring di tempat tidur, dia dengar suara azan, muncul keinginan untuk ke masjid, tapi kondisi udah nggak memungkinkan dia untuk ke masjid, terlambat. Nah, selagi kita masih punya sehat, masih punya kesempatan yang Allah siapkan, Allah berikan buat kita, maka kita manfaatkan kesempatan itu. Tiba kumandang azan, kita datang. Pokoknya segala sesuatu itu saya selalu menunggu waktunya sholat. Kumandang azan, saya sudah datang. Bahkan salah satu keistimewaan yang Allah berikan melalui hadis Rasulullah dikatakan, orang yang datang sebelum tiba waktunya sholat, maka dia mendapatkan jaminan akhirat berupa surganya Allah. Azannya 5 menit lagi Pak, kita udah ada di lokasi, kita sudah ada di masjid. Intizarus sholah ba'da sholah. Jadi kita nunggu sholat. Tadi kita udah sholat tuh. Nah kemudian katakanlah maghrib sampai isya, udah sholat maghrib, lalu kemudian karena durasi maghrib sampai isya tidak tahu berjauhan, hanya kisaran 1 jam, maka kemudian kita itikaf, kita nunggu tibanya waktu isya, atau mungkin zuhur, ya karena subuh sama zuhur jauh, kita pulang dulu setelah subuh. Maka ketika 5 menit menjelang sholat zuhur, kita sudah standby di masjid. Itu masuk intizarus sholah ba'da sholah. Nah, mudah-mudahan kaitannya dengan ibadah yang kita praktekkan selama ini, berkaitan dengan ibadah sholat tentunya, ini kita menjadikan sebuah ajang dari apa yang tadi sudah saya paparkan sebagai bahan evaluasi kita, gitu ya. Kalau Bapak takut sholat sendirian itu bermasalah, sholatnya Pak, maka jangan pernah tinggalkan masjid. Ya, kalau ada nih. Begitu juga kalau misalkan udah expert gitu ya, saya udah jago urusan sholat gitu kan, udah tahu aturannya sudah saya praktekin semua setiap sholat. Jangan lantas juga kita menjauh dari masjid, gitu ya. Tetap udah bisa dengan sholat atau baru belajar dengan sholat, laksanakan itu semua di masjid. Insya Allah dengan dipimpin oleh imam-imam kita, imam-imam sholat, maka itu menjadi sebab sholat kita diterima. Ketika ada makmum banyak, ada 3 baris atau mungkin penuh sampai ke belakang, kemudian saat itu kita nggak konsentrasi, pikiran kita ke dunia aja dalam sepanjang sholat itu, tapi sebelah kita ternyata dia khusyuk. Lantaran wasilah dia yang khusyuk itulah, maka kemudian kita dihitung khusyuk. Itu nikmatnya berjamaah dalam sholat. Jadi kekurangan sholat kita ketika kita dirikan itu dalam konteks berjamaah, aman gitu. Maka jangan tinggalin sholat berjamaahnya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada taklim subuh coffee morning ya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kehilafan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.